Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Sword Art Online Alicization Core kedua. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 7% dari teman-teman yang subscribe. Yuk naikin angka ini biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go. Pada awal anime ini, kita diperlihatkan kondisi Kirito setelah berhasil mengalahkan Quinella, yang mana saat itu Kirito mencoba menghubungi pihak Rat menggunakan konsol yang sebelumnya digunakan Quinella. Namun tiba-tiba terjadi keanehan pada karakter Kirito yang mengalami semacam gangguan, karena di saat yang sama, saat ini Rat tengah dibajak oleh teroris ilegal dari Amerika. Dan di saat itu mereka juga sempat memutus aliran listrik di Rat, sehingga membuat STL dari Kirito pun menjadi konslet, dan Kirito yang ada di Underworld pun menjadi AFK. Alice yang baru tersadar saat pertarungan melawan Quinella bergegas menyembunyikan Kirito, karena setelah tewasnya Quinella, sebagian dari kesatria integritas mulai menyalahkan Kirito, karena dengan terbunuhnya Quinella mengakibatkan dunia manusia akan terancam dari serangan Dark Territory, yang mana secara tak langsung keberadaan Quinella di dunia manusia mengakibatkan pasukan Dark Territory berpikir dua kali jika ingin menyerang manusia. Dan saat ini awalnya Alice memutuskan untuk membawa Kirito pergi ke desa kampung halaman Alice. Namun sayangnya, karena ayah Alice selaku kepala desa di sana menganggap Alice sebagai kriminal, Alice pun tidak diperbolehkan untuk tinggal di sana. Sehingga saat ini Alice memutuskan untuk tinggal di rumah dekat desa tersebut. Di sini adik dari Alice bernama Selka juga sering berkunjung dan menemani kakaknya. Karena setelah sekian lama, akhirnya Selka bisa bertemu dengan kakaknya. Selama di sana, Alice kerap kali diajak kesatria integritas untuk bergabung dalam pelatihan kesatria, yang mana dengan tujuan menguatkan pasukan tempur umat manusia jika kelak Dark Territory menyerang umat manusia. Namun Alice selalu menolaknya dan lebih memilih untuk tinggal bersama Kirito. Hingga setelah 6 bulan kemudian di Underworld, Alice dikejutkan dengan desanya yang diserang oleh para goblin. Mengetahui hal tersebut, Alice pun segera membereskannya. Di sini, ayah Alice yang sebelumnya menolak Alice, kini ia pun tunduk terhadap Alice, karena status Alice saat ini yang merupakan seorang kesatria integritas. Lalu setelah para goblin dibereskan Alice, saat ini Alice pun memutuskan bergabung kembali bersama kesatria integritas yang lain untuk memperkuat pertahanan umat manusia. Di sini, Alice juga membawa Kirito bersamanya. Dan Berkeley sendiri sebagai pemimpin kesatria integritas memperbolehkan Alice untuk membawa Kirito, karena sebenarnya meski Kirito dalam kondisi AFK, ia masih bisa melindungi dirinya maupun diri Alice. Kita beralih ke kondisi Ocean Turtle milik Rat. Saat ini pasukan teroris Amerika telah mengambil alih ruang kendali utama milik Rat, sedangkan pihak Rat sendiri berhasil pindah ke ruang kendali cadangan, yang mana sistem keamanannya sendiri saat ini telah diperketat, sehingga saat ini pihak Rat bisa lebih tenang untuk sementara waktu. Singkat cerita, karena pihak teroris Amerika bertujuan untuk mengambil flag-flag buatan, dalam hal ini yakni flag-flag milik Alice, saat ini pimpinan mereka bernama Gabriel dan juga Vasago yang merupakan pemimpin Languin Coffin yang kebetulan bekerja sama dengan teroris Amerika memutuskan untuk login ke Underworld. Di sini mereka berdua menggunakan akun pimpinan tertinggi dari Dark Territory agar mereka bisa dengan mudah merebut flag-flag milik Alice. Lalu karena pihak Rat juga khawatir Alice akan direbut teroris, mereka meminta Asuna untuk login ke Underworld menggunakan akun dewa bernama Stasia. Sekaligus Asuna juga ingin mengecek keadaan dari Kirito. Kita beralih ke Underworld. Karena saat ini Gabriel dan Vasago telah login terlebih dulu ke Underworld sebelum Asuna, mereka pun segera memerintahkan pasukan Dark Territory untuk menyerang umat manusia. Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara umat manusia yang dipimpin kesatria integritas dengan pasukan Dark Territory yang dikomando langsung oleh Gabriel.
Selama pertarungan tersebut, baik dari umat manusia maupun dari teritori, sama-sama mengakibatkan banyak korban berjatuhan, termasuk kesatria integritas. Di sisi lain, ternyata Vasaku diam-diam telah menyusup ke markas umat manusia. Namun ketika ia hendak ke sana, tiba-tiba Vasaku terjatuh ke sebuah lubang yang sangat dalam. Dan ternyata orang yang telah melakukan hal ini adalah Asuna. Yap, saat ini Asuna telah login ke Underworld menggunakan akun dewa yang salah satu kekuatannya adalah ia yang bisa mengendalikan tanah. Selain itu, Asuna juga membuat jurang di sekitar perbatasan teritori agar pasukan teritori tidak bisa menuju ke markas umat manusia. Di sini karena sebelumnya Vasaku telah jatuh ke jurang yang sangat dalam, membuat akunnya pun menjadi tewas. Lalu nantinya Vasaku akan kembali ke Underworld menggunakan akun GGO-nya yang telah dikonvert ke Underworld. Kita beralih ke tempat Asuna dan yang lain. Di sini, Asuna sempat adu pedang melawan Alice karena sebelumnya Alice melihat Asuna yang tiba-tiba masuk ke tempat Kirito. Namun untungnya Broccoli berhasil melerai mereka. Lalu setelah itu, Asuna memutuskan untuk ikut membantu pasukan umat manusia melawan teritori. Selain itu, Asuna juga menjelaskan mengenai dunia nyata dan juga Underworld. Di sini Asuna juga mengatakan bahwa tujuan dari musuh saat ini adalah untuk merebut Alice. Lalu keesokan harinya di Underworld, Asuna dan yang lainnya dikejutkan dengan munculnya ribuan player yang login ke Underworld. Dan ternyata hal ini merupakan ulah dari pihak teroris, yang mana pihak teroris saat ini mengirim bala bantuan dari orang-orang luar negeri untuk login ke Underworld. Di sini mereka sengaja membuka server RAT kepada orang luar negeri agar mereka bisa login. Dengan dalih mereka bisa membunuh semua musuh yang ada di sana. Dalam hal ini adalah penduduk Underworld. Di sisi lain, Yui yang mengetahui ada server asing yang masuk ke Underworld segera menghubungi Shinon dan Suguha. Di sini, Yui meminta Shinon dan Suguha untuk pergi ke cabang RAT yang ada di dekat sana agar mereka bisa login dan membantu Asuna dan yang lainnya. Dan setelah mendapat izin dari Kikoka, Shinon dan Suguha pun akan login menggunakan akun dewa di sana. Selain itu, Yui juga meminta bantuan kepada teman-teman Kirito yang lain untuk membujuk para player Alo agar mau login ke Underworld dan membantu peperangan di Underworld. Awalnya mereka cukup keberatan karena akun Alo mereka akan dikonvert ke Underworld, yang mana tidak ada jaminan untuk keamanan akun Alo mereka. Lalu setelah Lisbeth meyakinkan para player Alo, dengan sukarela banyak player Alo yang mau ikut bertarung di Underworld. Kita beralih ke Underworld. Di sini pasukan teritori memutuskan untuk bergabung dan bekerja sama dengan umat manusia melawan orang-orang dari luar negeri. Karena pasukan dari luar negeri yang dibawa para teroris tersebut juga menyerang pasukan teritori. Ditambah lagi di sini Gabriel juga tak segan-segan untuk mengorbankan pasukan teritori demi tujuannya, sehingga membuat pasukan teritori pun memilih untuk memberontak. Dan ketika pasukan Underworld tengah lengah, tiba-tiba Alice berhasil ditangkap Gabriel. Lalu saat ini Gabriel pun segera membawa Alice pergi ke tempat yang menjadi spot di mana flashlight bisa dikirim ke dunia nyata. Dan untungnya Broccoli berhasil mengejar Gabriel. Lalu dengan pengorbanan Broccoli, akhirnya Broccoli berhasil membunuh akun dewa Gabriel beserta diri Broccoli. Sehingga saat ini Alice pun tak jadi jatuh di tangan para teroris. Namun meski telah kalah dari Broccoli, nantinya Gabriel akan kembali login ke Underworld menggunakan akun GGO-nya yang telah dikonvert ke Underworld. Kita beralih ke tempat Asuna. Di saat pasukan Underworld tengah kewalahan, ternyata Shinon pun telah berhasil login ke Underworld dan memberikan bantuan kepada pasukan Underworld. Lalu tak lama kemudian, akhirnya pasukan dari Alo juga telah berhasil login ke Underworld menggunakan akun Alo yang telah dikonvert. Sehingga saat ini pasukan Underworld mendapatkan lagi bala bantuan.
Di sisi lain, meski Suguha login bersama Sinon, ternyata Suguha atau Liva saat ini malah terteleport di wilayah terteritori. Sehingga ia pun memutuskan untuk membantu pasukan terteritori melawan pasukan dari luar negeri. Di saat yang sama, ternyata Gabriel telah login lagi di Underworld dengan tujuan tak lain adalah untuk merebut Alice. Namun di sini Sinonlah yang bertugas untuk menahan Gabriel agar Alice tidak lagi jatuh di tangan Gabriel. Dan dari sini kita mulai diperlihatkan yang namanya kemampuan inkarnasi, yang mana jika seseorang yang berhasil menggapai level yang tinggi, mereka bisa menciptakan atau memanipulasi apapun sesuai dengan kemampuan imajinasi mereka. Meskipun sebenarnya hal ini sudah pernah ditunjukkan sebelumnya seperti kekuatan yang dimiliki Quinella. Namun pada kali ini kekuatan tersebut akan lebih sering digunakan. Dan beberapa orang yang bisa melakukannya seperti Asuna, Liva, Sinon, Kirito, Vasago, Gabriel, Berkouli, dan lain-lain. Di sisi lain, ternyata Vasago juga telah berhasil login ke Underworld. Lalu saat ini, ia bertujuan untuk membantai seluruh penduduk dari Underworld dan juga pasukan dari Alo. Di sini sepertinya pasukan Underworld cukup kewalahan menghadapi Vasago dan juga orang-orang dari luar negeri. Di tengah Asuna dan yang lainnya kesulitan menghadapi Vasago, tiba-tiba Eiji dan Yuna juga datang ke Underworld untuk ikut membantu. Namun meski begitu, Eiji tetap berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Vasago. Dan berkat bantuan dari Eiji yang mengulur waktu, di saat yang tepat, akhirnya Kirito telah bangkit dari AFK. Hal ini dikarenakan salah satu anggota RAT bernama Higa berhasil menyambungkan ingatan orang terdekat Kirito, yakni Asuna, Sinon, Suguha, dan juga ingatan misterius dari Underworld yang ternyata adalah ingatan dari Yu-Gi-Oh! Yang mana dengan tambahan ingatan tersebut bisa memicu bangkitnya kesadaran dari Kirito. Selain itu, ternyata Kikoka juga telah membereskan impostor dari RAT yang telah membocorkan rahasia tentang RAT kepada teroris Amerika. Orang tersebut bernama Yanai. Di sini kejahatan dari Yanai tidak hanya membocorkan rahasia tentang RAT, melainkan ia juga merupakan orang yang membantu Quinella bisa mengakses sistem yang ada di RAT. Dan juga ia merupakan penyebab munculnya segel mata merah kepada para penduduk Underworld. Hal ini dilakukan Yanai karena ia telah jatuh cinta kepada Quinella. Kita kembali ke tempat Kirito. Di sini setelah bangkitnya Kirito, akhirnya Vasago berhasil dikalahkan dan dijadikan Kirito menjadi sebuah pohon iblis di Underworld. Lalu setelah itu, Kirito dan Asuna bergegas ke tempat Gabriel yang saat ini berhasil membuat Sinon tak berdaya. Sesampainya di tempat Gabriel, Kirito meminta Asuna untuk mengantar Alice ke altar ujung dunia, yakni semacam tempat untuk lockout. Sedangkan Kirito akan berhadapan langsung dengan Gabriel. Lalu singkat cerita, akhirnya Kirito pun berhasil mengalahkan Gabriel. Namun yang menjadi kendala Kirito saat ini, ternyata saat akan berhadapan dengan Gabriel, Kirito mendapat kabar dari Kikoka bahwa pihak teroris telah mengaktifkan sistem percepatan waktu di Underworld ke mode maksimal. Jadi misalkan dalam 1 menit di dunia nyata sama halnya 10 tahun di dunia Underworld. Hal ini dilakukan karena saat ini pihak tentara Jepang sedang menuju ke RAT, sehingga pihak teroris pun membuat agar Gabriel bisa membawa Alice dengan waktu yang singkat. Di sini karena percepatan waktu tersebut akan terjadi dalam waktu 15 menit lagi, maka Kirito harus segera pergi ke altar ujung dunia untuk lockout. Dan jika gagal, Kirito akan terjebak di Underworld kurang lebih sampai 200 tahun dalam waktu di dunia Underworld. Namun, karena saat Kirito berhasil mengalahkan Gabriel, di saat yang sama ternyata program percepatan waktu telah aktif, sehingga Kirito saat ini harus menunggu 200 tahun di Underworld baru bisa lockout. Sedangkan teman-teman Kirito yang lain akhirnya telah berhasil lockout sebelum program percepatan waktu terjadi. Dan ketika Kirito tengah pasrah, ternyata Asuna saat ini juga belum lockout, karena Asuna ingin menemani Kirito di Underworld selama 200 tahun. Di sisi lain, karena flag light milik Vasago dan Gabriel telah rusak, sehingga saat ini mereka berdua pun telah dianggap tewas.
Dan karena misi mereka telah gagal, ditambah lagi pimpinan mereka telah tewas. Sebelum pihak teroris kabur, mereka memasang bom pada pembangkit listrik yang ada di Ocean Turtle. Namun secara mengejutkan, robot buatan generasi kedua yang merupakan percobaan sebagai wadah AI tiba-tiba bisa bergerak sendiri dan menghentikan bom tersebut. Ternyata yang mengendalikan robot tersebut adalah Flag milik Kayaba. Yap, hal ini dikarenakan sebenarnya sebelum Kayaba tewas, Kayaba sempat memindahkan kesadarannya ke dunia maya, sehingga Kayaba bisa dengan leluasa pergi kemanapun. Beberapa minggu pun berlalu. Saat ini Kirito dan Asuna telah berhasil lockout dari Underworld. Di sini Kirito meminta Higa untuk menghapus ingatan Kirito dan Asuna selama 200 tahun di Underworld karena bisa membebani ingatan mereka saat ini. Di sisi lain, ternyata kondisi Rat, terutama Ocean Turtle, setelah insiden penyerangan teroris sebelumnya, dengan terpaksa Ocean Turtle pun ditutup oleh pemerintah Jepang, sehingga saat ini pihak Rat tidak bisa mengakses lagi Underworld. Dan sebagai pengalihan isu, Kikoka selaku pimpinan dari Rat dinyatakan tewas saat penyerangan teroris Amerika terjadi, agar tidak ada pihak lain yang disalahkan. Meski sebenarnya Kikoka sendiri saat ini masihlah hidup. Beberapa hari pun berlalu. Alice yang saat ini sudah berada di dunia nyata menggunakan tubuh robot generasi keempat memutuskan untuk tinggal di rumah Kirito karena ia merasa bosan terus bersama pihak Rat. Lalu saat malam hari, tiba-tiba Alice mendapat pesan dari seseorang yang ternyata pesan tersebut berisi sebuah IP address yang bisa digunakan untuk login lagi di Underworld. Lalu keesokan harinya, Kirito, Asuna, dan Alice pun pergi ke salah satu tempat cabang Rat dan login ke Underworld menggunakan IP address tersebut dengan tujuan untuk mengecek kondisi di Underworld saat ini. Dan ternyata yang membuat mereka sangat terkejut, saat ini kondisi di Underworld telah melampaui peradaban yang ada pada saat ini, yang mana musuh yang dilawan penduduk Underworld saat ini tidak lagi berada di bumi, melainkan sampai di luar angkasa. Oke, untuk pembahasan anime Sword Art Online Alicization Core kedua cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.